Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas pertimbangan wabah COVID-19, pemerintah resmi membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 ini. Tentu saja keputusan ini membawa duka bagi calon haji yang telah menunggu hingga belasan tahun lamanya. Dan berbagai persiapan dan syarat haji, baik fisik, mental, bahkan bekal perjalanan pun telah mereka siapkan selama setahun ini. Ya, jalan hidup seringkali di luar dugaan manusia. Ujian dan musibah datang silih berganti. Namun bagi orang beriman, menerima apapun ketetapan Allah dengan ridha, dengan tangan terbuka, sudah sepantasnya dilakukan. Sebab Allah tidak akan melimpahkan sesuatu kecuali untuk kebaikan dan akan menaikkan derajat hambanya yang ridha atas ketetapannya. Dari kisah Rasulullah dan para sahabat solih kali ini, kita bisa belajar bagaimana ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meski harus menjalani hidup yang berat. Imran bin Husain al-Khuzai berasal dari Bani Khuza'ah. Ia memeluk Islam ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Setelah masuk Islam, ia rajin mendatangi majelis ilmu untuk mempelajari Islam dari Rasulullah. Karenanya di kemudian hari, ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan suatu penyakit. Bukan penyakit yang diderita sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, melainkan 30 tahun lamanya. Penyakit ini membuat Imran bin Husain sulit bergerak. Karenanya pula, ia lebih banyak berbaring sepanjang waktu. Mutarif bin Asyikir, salah seorang saudaranya, menangis sedih atas ujian yang menimpa Imran. Mendapati reaksi saudaranya yang bersedih, Imran bin Husain justru tersenyum. Karena selama ini ia menjalani ujian tersebut dengan ridha dan sabar. Kemudian beliau berkata, tidak usah menangis. Tidak usah menangis, karena apa yang Allah cintai juga saya cintai. Kalau Allah mau penyakit ini belum pergi dari saya, itu artinya Allah mau ini ada pada saya. Kalau memang itu Allah cintai pada saya, terjadi pada saya pun cinta. Saya pun cinta untuk itu. Subhanallah. Ini ridho dengan pemberian Allah. Tidak mudah memang, tapi mari kita bagaimana bisa menafsirkan, menerjemahkan itu. Ini hanya tempat berteduh sebentar kemudian pergi. Dan ini juga sebuah keutamaan yang luar biasa, karena Nabi SAW menyampaikan kalian jangan meninggal sampai kalian berhusnudzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah SWT. Bahwa semua yang terjadi ini bukan keburukan, bukan untuk Allah, jangan berburuk sangka pada Allah. Berbaik sangka serta mengambil hikmah di balik ujian yang Allah berikan adalah bukti bahwa seorang mukmin tengah menyelami manisnya iman. Ini juga dilakukan Abdullah bin Abbas ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Sejak kecil, ia mendapat perhatian serta kasih sayang langsung dari Rasulullah. Maka tidak heran ia tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak baik dan soleh. Di akhir usianya, Allah mengujinya dengan kehilangan penglihatannya. Namun hal ini tidak menyurutkan imannya kepada Allah. Hal ini juga terjadi pada para sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat mulia ahli ilmu yang luar biasa itu, beliau di akhir hidupnya buta, termasuk orang yang buta di akhir hidupnya. Kemudian beliau sempat bersyair. Beliau mengatakan dalam syair ini juga bukti ridho yang luar biasa terhadap pembagian Allah. Kata beliau, ya Allah, kalaupun kau ambil cahaya mataku, sesungguhnya lisanku dan hatiku penuh dengan cahaya. Masya Allah. Tidak ada masalah. Yang kau ambil hanya cahaya mataku. Sekarang tidak bisa melihat. Tetapi lisanku terus bercahaya. Lisan yang terus berpikir, berilmu. Hati yang juga terus berpikir dan terus berilmu. Begitulah orang-orang saleh dulu mengajari kita tentang ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Keridhaan Abdullah bin Abbas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala tak lepas dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia masih kecil. Sebuah nasihat yang selalu ia ingat hingga akhir hayatnya. Salah satu pesannya adalah i'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan menimpa dirimu, maka dia tidak mungkin menimpa dirimu. Dan apa yang ditakdirkan menimpa dirimu tidak mungkin meleset dari dirimu. Dan itu artinya dia terima keadaan hari ini. Dan itu menjadi orang yang paling kuat di muka bumi karena dia tidak takut dengan makhluk apapun. Karena sesungguhnya apapun, bahkan Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwa i'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah nak, wahai anakku, kalau seluruh manusia umat ini berkumpul untuk memberimu kebaikan dan manfaat, tidak akan bisa terjadi kecuali memang itu ditakdirkan Allah untukmu. Dan sebaliknya, wa'lam law ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau semua orang sepakat untuk mencelakaimu, ini menarik. Semua orang boleh sepakat untuk mencelakaimu, tetapi itu tidak mungkin terjadi. Kau tidak akan celaka, kecuali memang itu sudah Allah takdirkan mengenai dirimu. Ya, pesan Rasulullah SAW ini juga dilatar belakangi dari kehidupan yang beliau jalani. Sebagai hamba yang paling dicintai Allah, Rasulullah SAW juga mengalami ujian yang tidak mudah. Nabi punya anak 6 dari Khadijah, 4 perempuan, 2 laki-laki. Ternyata satu persatu anak laki-lakinya ini meninggal di usia kecilnya. Waktu terus berjalan, ketika yang perempuan tumbuh dan menikah dengan laki-laki pun satu persatu meninggal, putri-putri Nabi SAW. Hanya tinggal Fatimah saja nantinya. Di saat Nabi dalam keadaan sudah tidak punya harapan seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwanya kurang lebih hanya sekitar 3 tahun sebelum beliau wafat. Allah hadirkan anak laki-laki untuk beliau, yang kemudian oleh beliau diberi nama Ibrahim, anak dari salah satu budak beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Lahir anak laki-laki, senang sekali Nabi SAW. Tapi qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, belum genap 2 tahun Ibrahim meninggal. Saat peristiwa tersebut, seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf melihat Rasulullah menangis. Artinya begitulah, maka ketika Nabi memangku Ibrahim, kemudian dalam keadaan Ibrahim sudah meninggal, maka Nabi bercucuran air mata menangis. Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Kata Nabi SAW, "Sesungguhnya ini air mata rahmat, air mata kasih sayang. Sesungguhnya mataku menangis, hatiku juga sedih, tapi lisan hanya berucap yang Allah ridhoi." Ini ridho dengan takdir Allah SWT. Semua pasti baik. Karena kalau kita ridho takdir baik, toh apa yang bisa kita lihat? Allah mengganti yang lebih baik. Pemirsa Khalifah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan dalam sebuah syair. Beliau mengatakan, biarkan hari-hari berbuat semaunya, tapi ridhokan hatimu, senangkan dirimu. Apapun pembagian Allah hari ini, apapun takdirmu hari ini, maka diterima saja. Buatlah hatimu nyaman, buatlah hatimu senang. Jangan gelisah oleh peristiwa-peristiwa malam, karena tidak ada peristiwa di dunia ini yang abadi luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, dan jadilah seseorang yang teguh, yang kuat, yang sabar menghadapi semua kesulitan yang ada sekarang ini. Dan jadikan kau memiliki sifat 2, as-samahatu wal wafa'u. As-samahah artinya yang lapang. Al-wafa'u artinya orang yang tahu membalas kebaikan. Maka balaslah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat apapun musibah, masalah atau apapun kesulitannya. Kemudian yang terakhir, pesan yang luar biasa dari seorang hakim sangat ternama dalam sejarah Islam, yaitu Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi itu kalau dapat musibah dia berkata begini, "Saya setiap dapat musibah, saya bersyukur 4 kali. Syukur saya yang pertama adalah
musibah ini tidak lebih besar datangnya. Jadi yang sekarang ini kan ada yang bisa lebih besar. Ternyata saya kebagiannya tidak yang lebih besar. Itu satu. Jadi yang mengena saya tidak yang lebih besar. Itu satu. Yang kedua, saya oleh Allah diberikan kesabaran. Dan kesabaran itu juga merupakan kemuliaan. Yang ketiga, saya oleh Allah dimudahkan untuk mengucapkan istirja. Istirja itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, kita semua kembali kepada Allah. Itu istirja. Dan yang keempat adalah bahwa saya bersyukur bahwa musibah ini tidak mengenai agama saya. Ya, apapun yang kita hadapi hendaknya kita kembalikan kepada Allah semata, karena Dialah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Apalagi di masa new normal ini, berbagai himpitan hidup kerap kita temui, seperti rejeki yang berkurang, kehilangan mata pencaharian, hutang yang sulit dilunaskan, sakit, musibah, dan berbagai masalah lainnya yang membingungkan. Namun ingatlah, Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Begitulah sunnatullah pada umat manusia di alam semesta ini. Hingga meski di tengah kesusahan, kita hendaknya tetap berupaya. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah-kisah menarik seputar keluarga dan sahabat Nabi yang mengamalkan amalan-amalan kecil bermakna besar, yakni Fatimah binti Muhammad SAW, Abu Umamah, dan Bilal bin Rabah. Dan amalan-amalan sederhana ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi sekaligus bekal kita untuk di akhirat nanti. Di hidup ini semua orang berusaha berjuang, dan pasti kalau hari ini milik kita, mungkin esok bukan milik kita. Kalau hari ini kita senang, bahagia, esok hari kita mungkin menghadapi permasalahan yang perlu mendapatkan solusinya. Ada yang menarik dari cara menyelesaikan permasalahan di dalam ajaran Islam ini, yaitu ternyata tidak selalu bahwa seperti yang dibayangkan, bahwa kalau masalahnya A, kemudian solusinya selalu fokus pada masalah A. Mari kita lihat banyak hal yang bisa kita mulai dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sangat terkenal, di mana Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallahi maduwima wa in qalla, bahwa amal atau karya yang paling Allah cintai adalah yang dirutinkan walau dia sedikit. Salah satu amalan yang cukup terkenal hingga diamalkan oleh muslimin pada saat ini adalah wirid yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Pasangan putri dan sepupu Nabi menikah pada tahun kedua Hijriah. Keduanya menjalani kehidupan pernikahan yang sederhana dan menjalani hidup dalam kemiskinan, kelaparan, keletihan, dan berbagai derita kehidupan lainnya. Hingga ketika Rasulullah menikahkan mereka, beliau menyediakan tempat tidur yang sudah koyak, bantal kulit berisi serat, bejana air dari kulit untuk minum, dan botol. Di tempat tinggalnya yang sederhana itu, semua urusan rumah tangga diurus oleh Fatimah radhiyallahu anha, mulai dari mengurus anak-anak, menggiling biji-biji gandum, dan mengayaknya untuk membuat adonan roti. Aktivitas tersebut membuat Fatimah sakit, badannya kurus, dan tangannya menjadi keras karena menumbuk gandum. Dan inilah Islam, memberikan solusi tidak selalu pada sesuatu yang terlihat berhubungan. Nabi mengatakan, maukah kalian aku berikan sebuah solusi dari kelelahan urusan rumah tangga yang lebih baik dari sekedar pembantu. Kata Nabi, kalau nanti kalian sudah mau tidur, maka bacalah tasbih 33 kali, bacalah tahmid 33 kali, dan bacalah takbir 34 kali. Jadi tasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah, kemudian takbir Allah akbar. Maka bacalah itu, dan itu akan lebih baik daripada pembantu. Ya, amalan kecil yang dibaca sebelum tidur itu tidak hanya melatih lisan kita dalam berzikir, namun juga membantu meringankan masalah kecil dalam hari-hari kita, menggantikan rasa lelah dengan keadaan segar dan bugar, tidak hanya untuk fisik, namun juga jiwa kita. Pemirsa Khalifah,
Amalan hidup selanjutnya diberikan Rasulullah SAW pada salah satu sahabat dari Ansor bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika Rasulullah memasuki Masjid Nabawi di luar waktu sholat, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Umamah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Aku sedang bingung memikirkan hutangku ya Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah memberi solusi. "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang apabila kau baca, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kebingunganmu dan melunasi hutangmu?" Ini menjadi menarik, karena menarik. Bahkan solusinya orang kalau punya hutang ya berusaha semaksimal mungkin untuk supaya bisa bayar hutang, kan begitu. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam Islam ada solusi lain, yaitu ternyata selain berusaha, itu sudah manusiawi berusaha itu, tapi ada solusi lain yang dahsyat, yaitu bacalah doa. Maka diajarkan oleh Nabi doa itu bahkan diajarkan untuk disarankan dibaca bahkan pagi sore setiap hari, itu wirid kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan dari sifat pengecut. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dikalahkan oleh musuh. Pemirsa Khalifah, tidak hanya masalah-masalah kecil dalam hidup, Rasulullah SAW juga memberikan amalan-amalan yang juga dapat membantu kita meraih surga di akhirat nanti. Salah satu amalan sederhana ini dilakukan oleh salah satu as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama yang memeluk Islam, ya Bilal bin Rabah. Suatu hari oleh Nabi SAW ditanya, ini menarik, pertanyaan Nabi malah menarik, "Bilal, kok aku sudah mendengar suara sendalmu di surga?" Ya, jadi suara trompahnya Bilal terdengar di surga. Karena Bilal nampaknya punya sendal gitu, yang sendal itu kemudian terdengar khas sampai Nabi bilang itu suara Bilal. Tapi kok sudah terdengar di surga, orang masih hidup di sini. Nabi hanya ingin bertanya, menjadi pelajaran. Bahkan Nabi saja ingin tahu, apa amalmu sebenarnya sampai kemudian kamu punya keistimewaan seperti itu. Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, setiap saya selesai wudhu, maka saya sholat 2 rakaat. Ini yang oleh para ahli ilmu disebut sebagai sholat syukur bahwa kita sudah bisa wudhu dan bersuci. Maka cuma itu. Jadi artinya kalau kita pikir apa yang sulit dari setiap wudhu kemudian selesai sholat 2 rakaat, setiap wudhu sholat 2 rakaat, yang sulit apa? Kan sebenarnya ringan, gitu ya, amalnya ringan, 2 rakaat selesai wudhu. Tapi ketika itu dijaga rutin terus dijalankan, ternyata itu yang membuat terdengarnya terompah kakinya Bilal di surga, padahal orangnya masih ada di dunia. Pemirsa Khalifah, alur kehidupan yang kita jalani selalu berubah, kadang ringan namun seringkali berat. Dalam satu waktu, kita bisa mendapatkan masalah bertubi-tubi sehingga meminta pertolongan Allah agar dikuatkan menghadapinya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari segala kegundahan yang menderanya, jalan keluar dari segala kesempitan yang dihadapinya, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud. Ya, Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah tercatat beristighfar lebih dari 100 kali setiap harinya. Tidak
hanya sebagai zikir untuk bertaubat, tapi istighfar juga membantu kita melapangkan hati yang sempit sebagai solusi dari masalah kita dan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ada sebuah kisah yang dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi, rahimahullah ta'ala, dan ini disahihkan oleh ulama. Kisah ini yaitu kisah Abu Abdillah Al-Hakim rahimahullah ta'ala, seorang ahli ilmu besar, bahwa Abu Abdillah Al-Hakim itu punya luka di wajahnya yang sudah lama tidak sembuh. Dia sudah diobati dengan berbagai macam cara, tidak sembuh juga. Sampai kemudian dia di sebuah khutbah ceramah gitu, dia minta didoakan oleh jamaahnya. Ternyata ada di antara jamaah itu seorang wanita yang serius berdoa malam harinya. Jadi berdoa, ya Allah berikan kesembuhan pada Syekh Abu Abdillah Al-Hakim. Begitu dia berdoa serius malam itu dia tidur, kemudian bermimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul berkata, sampaikan pada Abu Abdillah Al-Hakim agar dia bersedekah memberikan air minum bagi masyarakatnya. Perlu diketahui bahwa Nabi mengatakan afdalus shadaqah as-suqya. Sedekah terbaik adalah memberi minum orang lain gratis. Itu sedekah terbaik. Ya, memberi minum, bukan malah mempersulit orang dalam urusan air minum. Maka kemudian disampaikan pada Abu Abdillah Al-Hakim, dan singkat kata bahwa begitu dia memberikan itu dalam rentang 1 minggu saja, kemudian ternyata Allah memberikan kesembuhan.